Oke, selamat siang, selamat datang kembali di channel kami Agung Motor. Kali ini kita akan merakit body valve yaitu Honda CR-V Gen 1. Pertama-tama kita bersihkan dulu tempatnya, kita bersihkan, dan yang mau dirakit harus bersih, tidak ada debu. Serta kita teliti dulu bagaimana kondisinya. Ini kita masang dulu yaitu pompa oli maticnya ya, bentuknya seperti ini. Kita teliti ada luka ataupun tidak. Nah, ini keluhannya itu jeduk ya, keluhannya jeduk. Pompa olinya di sini, ini flat dari body valve-nya aman ya, tidak ada luka ataupun goresan. Kalaupun ada luka atau goresan itu baiknya diganti, karena nanti akibat olinya itu tidak neken ya, tidak mengalir dengan sesuainya, dia merambat lah bahasa Jawanya. Nah, ini body valve-nya sebelum dipasang kita pastikan dulu pistonnya. Ini ada pistonnya itu lancar apa tidak, kita pastikan dulu ada kemacetan atau tidak. Setelah dirasa cukup, tidak ada kemacetan ataupun pergerakannya yang kurang lancar, itu dibersihkan dengan cara dibuka kancingannya. Nah, ini tidak ada kemacetan ataupun seret istilahnya, kita pasang. Nah, ini rumahnya dari pompa oli maticnya. Sebelum dirakit kita bersihkan dulu, jangan sampai ada kotoran yang menempel. Nah, ini pelor ya, pelornya itu ada 8 biji, jangan sampai salah pasang. Ada 8 biji, 8 butir pelor ataupun gotrinya, ditempatkan di tempat semula, jangan sampai salah. Kalaupun salah nanti dia akan jeduk ya, istilahnya akan jeduk ataupun perpindahannya kasar kalau salah penempatan. Nah, ini penempatan olinya, gotrinya atau pelornya ada 8 tempat. Untuk mempersingkat waktu, ini video saya kecepatannya saya agak percepat. Saya bukan menggurui atau sok tahu, tapi ini saya belajar ya, merekam, nggak tahu dah. Ini kita baut setelah kita pasang itu ya, kita baut 10, bautnya 10 yang untuk menahan body valve ini. Saya kurang paham apa namanya, ini saya belajar. Mungkin kalau yang nonton ini tahu namanya, boleh di kolom komentar kasih tahu apa namanya. Ini saya masih belajar, masih awam mendokumentasikan pekerjaan saya, maksudnya itu seperti itu. Nah, sekiranya kekencangannya itu jangan terlalu kencang banget ya, nanti dol. Cukup sekira-kira aja kencang gitu. Terus kita pasang ini, tidak tahu apa namanya ini balance atau apa. Nah, kami juga melayani perbaikan mesin injeksi, diesel, dan lain-lain, kaki-kaki. Kita urutkan ya, pemasangannya kita urutkan, jangan sampai salah, posisinya pas tepat.
Ini mohon maaf kalau video kurang bagus atau bagaimana dan sebagainya. Belajar, intinya belajar. Nah ini nanti ada piston ya, piston 2 itu ada pernya. Nah ini dipasangkan di tempat semula. Nah kalau saya video ataupun saya foto sebelumnya untuk pembongkarannya. Saya foto di sini letaknya biar tidak lupa, karena saya orang pelupa. Kalau ada foto kan enak, tidak letaknya tidak bingung dan juga mempersingkat waktu. Ini platnya kita pasang juga, pastikan semua aman. Kalaupun kotor, bekas-bekas kotor, kita amplas saja pakai amplas 1000 ataupun 2000 biar enggak luka. Terus kita pasang atasnya, tutupnya ini. Kita kencangkan. Ini baut sepuluhnya panjang ya, totalnya ada 4 kalau nggak salah. Ini keluarnya jeduk, perbedaannya kasar. Dan ini saya mengoplos ya, ngoplos antara punyanya Stream dengan CRV. Kalau yang punya Stream itu plug dudukannya itu sama, hanya body valve-nya itu platnya lubangnya beda, dari giginya beda. Kalau giginya itu lebih besar, gigi rasionya itu lebih besar yang di Stream. Ini awalnya ownernya karena jeduk, diganti seal tidak sembuh, terus beli satu gelondong pun masih jeduk. Akhirnya owner nyuruh kami untuk merenovasi, membongkar dan mengganti seal kitnya, pistonnya, plat kampasnya kan udah aus. Nanti untuk perakitan kampas koplingnya di video video selanjutnya. Ini perakitan body valve-nya agak lama ya, karena maklum masih belajar, masih awam. Kata guru saya, belajar itu tidak mengenal usia, tidak mengenal waktu, jadi terus belajar dan belajar. Ada hal baru belajar. Dulunya saya matic tidak bisa sama sekali dan takut sekali untuk menangani matic. Nah ini plat body valve yang dapat pelor ataupun gotri ya bahasa Jawanya. Gotri ataupun pelornya. Kalau pelor ini fungsinya untuk menghambat ya, ataupun menghambat ataupun menutup laju dari oli. Itu salah penempatan juga, oli akan tidak mengalir ataupun mengalir terus. Jadi perpindahannya itu tidak senyaman jalan tol. Jalan tol juga berlubang. Mohon maaf ngalor ngidil ya, karena belajar. Ini videonya kurang bagus ya, karena pengambilannya cuma sendiri. Ya doakan supaya punya kamera yang mumpuni, peralatan yang mumpuni. Nah yang belum subscribe, tolong di subscribe, dan komennya yang baik, dan saya komenannya yang membangun, dan mohon bimbingannya bagi senior-senior semuanya. Untuk perakitan body valve
itu butuh ketelitian bagi saya ya, yang awam dan masih belajar. Karena kalau nggak teliti, ada luka ataupun goresan, langsung main pasang saja, itu juga nanti akan turun kembali matiknya dan perpindahannya tidak mulus ataupun perpindahannya kasar. Bengkel kami beralamat di Jalan Letkol Subadri, desanya Cabaan, tepatnya di Sleman, Yogyakarta. Kami juga menangani trouble selain matic. Kami bukan spesialis, tapi berusaha untuk semaksimal mungkin. Ini untuk pemasangan piston, ini ada piston atret ya. Piston atret itu kemarin sudah diganti sealnya. Kalau piston atretnya sealnya udah nggak ngembang, itu juga perpindahannya nggak halus, nggak mulus, pasti ada rasa jeduk. Nah, kita sambil ini videonya kepotong ini ya, nggak jelas karena pakai video belakang, jadi saya nggak melihat karena cuma satu orang, nggak lihat kalau ada kurang kemana gitu, kurang pasti. Videonya masih belajar, harap maklum. Mari kita saling membangun, saling mensupport. Saya butuh banyak support untuk mengembangkan akun ini. Bagi yang belum subscribe, mohon subscribe. Ini nanti piston ini harus lancar ya, tidak boleh macet, karena di dalam piston ini ada per ya, ada per-pernya, itu harus teliti juga, tidak boleh salah pemasangannya, harus dikembalikan di tempat yang semula. Nah, ini saya pemasangannya juga masih ngeraba, urut-urutannya tidak hafal, makanya bongkar pasang tidak hafal satu-satunya ini tempatnya di mana. Tapi tahu tempatnya di sini, tapi kadang lupa, harus mikir dulu. Beda dengan halnya dengan spesialis ya. Kalau spesialis itu memang kerjaannya itu terus jadi paham dan hafal betul. Kita kencangkan dengan hati-hati supaya tidak dull dan slack. Itu bautnya ukurannya beda-beda. Kita lihat sebelum dimasukin kita ukur-ukur dulu. Jadi bagi pemula kayak seperti saya, jangan takut untuk belajar. Nah, ini piston ya, ini piston dari selektor untuk perpindahan dari ada yang D, ada yang N, R, sama L, sama D1, D2. Itu selektornya di situ. Pemasangannya ini tuasnya dari selektor yang dapat dari tuas yang di dalam kabin ini.
dan itu ada silnya ya, sil kecilnya. Kalau itu rusak itu akan juga bocor halus, dan kalau ganti itu ya harus beli satu set, karena kemarin saya cari sil yang kecil itu di toko tidak ada. Nah ini kan ada Matic 2 itu yang setnya buat saya oplos. Nah ini saya bongkar lagi karena ada kelupaan ya dari penahan dari selektornya. Penahan selektornya saya kelupaan, jadi saya bongkar lagi. Penahan selektor itu biar supaya tidak biar tak meluncur, karena itu ada penahannya. Kayak gigi motor itu kan ada penahannya, klek klek klek. Nah itu namanya apalah, saya kurang paham. Intinya bongkar, pasang, jadi bayaran. Mau menghafalkan komponen satu-satu dari satu kesatuan belum ada gurunya, jadi belajar otodidak setahunya aja. Nah itu kan ada pairnya yang dapat itu dipasangkan untuk menahan supaya kalau dipindah itu bisa ngancing ya, biar enggak loss itu, biar nahan. Kalau pindah ke N itu kan kalau enggak bisa, biar enggak loss, ini kan ada penguncinya ini, pengaitannya kayak gotri itu, klek-klek itu. Nah setelah tadi dibongkar lagi, kita pasang kembali. Kita pasang kembali dengan kekencangan yang kira-kira kencang. Kalau umur baut 10, baut kunci 10 di momen juga dia akan patah. Tuh peliharaan saya muncul, itu yang nemenin saya bengkel. si empus. Nah itu ada filter ya, filter olinya ini kalau setiap pembongkaran itu wajib ganti ya, karena kalau nggak diganti itu percuma. Karena dia ada kotor, walaupun dibersihin tetap harus ganti karena di dalam ya. Nah itu pemasangan pipa ini ya, itu harus tingginya itu harus sama tingginya. Kalau ini salah pasang ataupun tingginya beda dan dia tidak masuk ke tutupnya, kurang masuk ataupun kepanjangan, itu juga nggak bisa, harus pas tempatnya. Karena kalau nggak pas dia olinya nggak nyampe ke atas.